Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan juga penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Matius 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat dikasih Tuhan, sering kita mendengar garam itu punya banyak manfaat dalam kehidupan. Manfaat yang jelas itu bahwa garam memberi rasa. Nah, masakan tanpa garam rasanya hambar. Ya, tetapi sebenarnya ada fungsi-fungsi yang lainnya, mungkin untuk mengawetkan, juga untuk membunuh bakteri dan sebagainya. Tetapi ada satu fungsi yang sangat-sangat familiar dengan kita, sangat-sangat sering kita jumpai, bahwa garam ini memberi rasa. Rasa garam tentu asin. Hampir semua masakan itu menggunakan garam, ya tentu dengan porsi yang tidak sama. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita digambarkan seperti garam. Orang percaya hidupnya harus seperti garam, garam yang asin, garam yang bisa memberi rasa. Dan biasanya kalau orang misalnya membuat sayur, memberikan garam, itu garam tidak akan berwujud lagi ketika dia bersatu dengan masakan. Jadi kalau garam masih pengen menonjol, misalnya ya bikin sayur, garamnya masih utuh di situ, dia nggak mau larut, ya pasti orang akan marah-marah. Iki opo sih garamnya masih utuh gitu kan? Ya. Jadi garam bisa berfungsi dengan baik ketika dia larut. Dia tidak berwujud lagi, dia tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan hanya rasanya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya digambarkan seperti garam. Kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan dimanapun kita berada, hendaknya memberi rasa yang enak, menyedapkan. Ya, jadi kehadiran kita dibutuhkan. Dan ingat, saat kita difungsikan, kita tidak harus kelihatan. Jadi biarlah apa yang kita lakukan, ya, untuk orang lain, untuk lingkungan, untuk siapapun, tidak usah mereka memuji kita. Kita larut. Jadi yang bisa dirasakan adalah rasanya, jadi bukan lagi wujudnya. Nah, jadi kalau kita berbuat sesuatu, jangan sampai orang memuji kita. Sebab jarang sekali seseorang yang makan sebuah masakan, ketika masakannya terasa sedap, asinnya pas, dia berkata, wah garamnya pas banget. Jarang sekali. Mereka akan mengatakan, wah sedap sekali masakannya. Wah enak sekali masakannya. Tentu begitu. Nah, itulah kehidupan kita. Hendaklah seperti garam yang memberi rasa.
Tapi tidak harus berwujud lagi ketika kita sudah ada bersama-sama dalam satu komunitas. Jadi rasanya saja yang biarlah bisa dinikmati orang lain. Jemaat dikasih Tuhan. Tapi kalau garam sudah tidak ada rasanya lagi, sudah tawar, apa yang terjadi? Dia akan dibuang dan diinjak orang. Nah, jadi kalau hidup kita sebagai orang percaya, tidak bisa memberi rasa yang enak, tidak bisa menyedapkan, atau tidak bisa memberikan suasana yang menyenangkan. Justru mungkin memberi rasa yang tidak enak, atau bahkan gak ada rasanya. Akhirnya apa? Seringkali justru kita ini diabaikan. Ada begitu banyak orang-orang yang notabene sebagai orang Kristen, tapi tidak bisa jadi berkat. Sehingga justru jadi sandungan. Orang justru tidak menghargai dia. Yang gak heran. Orang Kristen direndahkan, orang Kristen tidak dihargai, tidak dihormati. Kenapa? Karena perilakunya, karena perkataannya, karena perbuatannya yang tidak mencerminkan sebagai murid Kristus. Mari, hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, hidup kita, baik perkataan kita, baik tindakan perbuatan kita, semuanya mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Sehingga dunia dimanapun kita berada, lingkungan dimanapun kita berada, mereka bisa melihat segala apa yang baik yang kita buat. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapa di surga. Jemaat dikasih Tuhan, mari pastikan hidup kita seperti garam yang bisa memberi rasa di setiap situasi dan kondisi. Yang tidak harus kelihatan wujudnya. Ketika sudah menyatu, kita larut. Tetapi kita punya pengaruh yang kuat. Ingat, garam itu khas rasanya. Tetapi garam ini juga dibutuhkan. Sekalipun mungkin sekali lagi ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi keberadaan garam sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita sebagai orang percaya. Mulai nyatakan jati dirimu sebagai anak-anak Tuhan seperti garam yang memberi rasa yang enak di lingkungan manapun kau berada. Dan pastikan keberadaan kita diterima dan disukai banyak orang. Dan ingat lagi, jangan kita gila hormat, ingin dihormati, ingin disebut lagi. Tidak, garam ketika menyatu hanya rasanya yang bisa dinikmati, bukan lagi wujudnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, engkaulah garam dunia, jadilah garam, jadilah orang-orang yang bisa memberi rasa bagi lingkungan di mana kita berada. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur. Kami adalah garam-garam bagi dunia, yang memberi rasa bagi dunia. Engkau yang menolong kami ya Tuhan, biarlah melalui hidup kami, dunia disukakan. Dan hidup kami jadi berkat. Dan bukan garam yang tawar yang diinjak-injak orang. Bukan justru jadi batu sandungan. Justru tidak dihargai dan ditolak orang. Tetapi kami jadi garam bagi dunia, diterima dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.